Bikin video tentang psikolog atau tentang mindset dan targetnya pun sudah luar negeri ya, bisa berpeluang hasilkan hingga ratusan juta rupiah per bulannya loh. Gila, ini mah PNS aja kalah kayaknya. Gimana sih caranya? Ini dia. Simak video ini sampai habis ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, di video kali ini kita akan bahas lagi salah satu ide konten YouTube yang sangat menarik nih teman-teman. Ya memang, cari cuan di YouTube tuh masih menjadi favorit banyak orang untuk kerjaan sampingan ya teman-teman. Tapi mungkin beda cerita kalau penghasilannya bisa sampai ratusan juta rupiah. Mungkin bukan jadi sampingan lagi, tapi bisa jadi penghasilan utama nih YouTube-nya. Udah, kita langsung aja bahas di video kali ini. Check it out. Tapi disclaimer dulu ya teman-teman. Mungkin cara ini terkesan mudah, mungkin cara ini terlihat simple, tapi satu hal yang sangat perlu kalian pertimbangkan adalah bahwa ini bukan cara yang instan. Di sini kita membangun sebuah channel, dan yang namanya membangun itu tidak ada yang instan ya teman-teman. Semua butuh proses, semua butuh ketekunan, semua butuh konsistensi yang tinggi. Jadi jangan kalian berpikir hari ini kalian bikin video, hari ini kalian upload, dan berharap hari ini juga dapat uangnya. Enggak ya teman-teman. Kalau kalian konsisten, ini tuh hasilnya akan bisa kalian nikmati nanti. Setelah mungkin 2 bulan atau 3 bulan yang akan datang. Dengan catatan ya harus konsisten ya teman-teman. Dan di sini saya juga tidak bermaksud menggurui atau merasa lebih pintar atau apapun. Di sini saya hanya ingin menyampaikan sedikit nih pengetahuan yang saya miliki. Siapa tahu bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Nah, di video kali ini kita akan bahas satu channel yang namanya ilux.com. Alux, tulisannya alux.com ya. Untuk sampai saat ini, subscribernya dia sudah mencapai 4,59 juta subscriber dengan video terupload 2,6 ribu video. Dan ini terdiri dari video long dan video short ya teman-teman. Coba kita lihat shortnya. Dia banyak di shortnya kayak enggak, shortnya dia cuma 4 aja dan penontonnya pun ini termasuk banyak sih, tapi kalau misalnya dibandingkan dengan yang video longnya, coba kita buka ya video longnya, ya masih kurang lah, masih kalah jauh lah ya. Nah, channel ini membahas tentang apa sih? Di sini dia sudah tertulis life changing but you have to do it 10 minutes per day. Ya nggak jauh-jauh dari fakta-fakta psikolog yang itu akan mempengaruhi tentang psikologis kita atau mungkin mental health-nya kita dan sebagainya. Nah, tapi satu hal yang sangat perlu kalian garis bawahi dari channel ini adalah bahwa ini tuh channel besar, bukan milik seorangan aja ya guys. Kayaknya ini milik sebuah perusahaan gitu yang coba kita lihat di sini ya. Alux.com is the largest community of luxury and fine living enthusiasts in the world. Jadi dia tuh menjelaskan kalau ini tuh sebuah apa ya, entah itu perusahaan, entah itu organisasi, entah itu yayasan dan sebagainya, yang dia ini oh ya ini komunitas tentang fine living enthusiast. Jadi ya bener itu tadi tentang kesehatan mental, tentang psikolog dan sebagainya. Dan mungkin ini sedikit penjelasan kenapa channel ini bisa besar banget ya, karena ini bukan hanya dikerjakan oleh perseorangan ya, tapi memang mungkin dikerjakan oleh orang yang sangat expert di bidang ini, di fine living gitulah. Jadi dia ini bentuknya mungkin perusahaan, dan ya mereka ada aplikasinya di App Store, Google Play lah, ada itu. Mungkin kalian nanti bisa download kalau merasa mungkin ada gangguan psikolog, ada mungkin kesehatan mentalnya yang kurang, yang perlu dibenahi dan sebagainya. Kalian bisa download aplikasinya ini ya. Nah, tapi di sini yang menarik adalah coba kita lihat ya. Kayak ini nih, materi-materi yang dibahas di sini itu materi-materi tentang psikologis. Tentang kayak misalnya nih, kita ambil satu judul nih. Your financial tremors is keeping you poor. Gimana nih bacanya? Pokoknya intinya bikin miskin lah. Terus ini ada 15 rules to win at life. Jadi kayak apa ya, hal-hal yang kamu lakukan, jadi 15 aturan yang harus kamu lakukan biar kamu tuh menang dalam hidup. Hal-hal kayak gini. Ini saya jujur tidak berniat untuk apa ya namanya, menjatuhkan atau menggampangkan bahwa oh
fakta-fakta psikologis kayak gini tuh gampang kita cari di internet juga banyak, semua orang juga bisa dan sebagainya, enggak. Tapi kalau prediksi saya, menurut saya, kalau untuk ini kan Fine Living ya, jadi kayaknya mungkin ini tuh aplikasi untuk yang namanya konsultasi tentang psikolog. Jadi apa yang disampaikan di sini tuh kurang lebih adalah hal-hal general yang kita pun kalau cari di internet mungkin sama. Karena hal-hal kayak gini kan sebenarnya kalau kita cari di ChatGPT banyak yang keluar ya guys. Jadi di sini saya tuh nggak menjatuhkan kayak misalnya ternyata video-video kayak gini atau ilmu-ilmu kayak gini tuh kita cari di internet juga bisa, nggak perlu harus konsultasi dan sebagainya, itu enggak ya guys ya. Jadi mungkin biasanya setahu saya kalau misalnya aplikasi-aplikasi seperti ini atau perusahaan-perusahaan seperti ini itu tuh menyediakan jasa konsultasi, jadi jasa ngobrol untuk orang-orang yang memang membutuhkan konsultasi psikologis lah. Nah kalau untuk judul-judul kayak gini itu tuh pengetahuan yang menurut saya itu termasuk general. Kalaupun kita cari di internet dan itu muncul ya kita sah-sah aja, kata kita nggak bisa bilang kalau oh materi-materi dari sini tuh receh, gampang ditiru juga bisa, enggak ya, karena beda, yang dijual tuh beda kayak gitu. Kalau mungkin orang awam biasa bikin channel kayak gini tuh mungkin ya hanya share pengetahuan dan sebagainya. Kalau ini kan ilex.com ini kan mungkin untuk ada muatan promosinya juga kayak gitulah. Nah, oke, lanjut aja, sekarang kita pergi ke beranda. Kita coba lihat penonton bulanannya itu ada berapa sih? Welcome to Alux. Nih, kita pause dulu biar gak mengganggu. Nah, ini penonton bulanannya tuh ada 4,19 juta. Ya, anggap aja ini semuanya video long ya, karena kan shotnya tadi cuma 4 aja, nggak banyak. Dan video terupload selama last 30 days-nya dia udah 16 video guys. Jadi mungkin sekitar 2 hari sekali upload, kayak gitu. Nah, kalau penonton 4,19 juta per bulannya tuh menurut saya sangat besar guys. Apalagi ini untuk ukuran channel-channel luar negeri yang pasti RPM-nya kan nggak mungkin acak-acak ya, nggak mungkin cuma 10.000 gitu. Jadi kita coba hitung aja kali ya, channel seperti ini tuh berapa pendapatannya per bulan. Nah, kita masukkan aja 419 kali 0 ya, 00. Nah, dikali, karena ini tuh bentuknya edukasi ya kayaknya. Ya, channel type-nya dia edukasi. Karena dia channel type-nya edukasi, kita kalikan 40 bisa kali ya. Karena kan udah channel luar negeri dan edukasi pula. Harusnya sih lebih dari 40.000, tapi nggak apa-apa, 40.000 aja. Dikali 40.000 dibagi 1000. Dia 167,6 juta per bulannya guys. Wow, itu angka yang sangat besar. Tapi ya kembali lagi, ini tuh perusahaan ya, bukan perseorangan. Cuman kalau kalian mau bikin itu bisa aja, kan sekarang kita teknologi udah canggih ya, udah banyak AI yang kita bisa manfaatkan untuk cari materi. Kita bisa pakai internet, pakai Google pun bisa sebenarnya, atau kita bisa pakai ChatGPT. Atau kalau kita pengen yang lebih eksklusif, maksudnya materinya tuh lebih valid lah, kita bisa pakai Google Scholar kayak gitu guys. Kita coba aja kali ya. Di sini kalau kita lihat salah satu videonya, sekilas aja ya. Memang ini animasi-animasi yang keren sih. Kalau dilihat tuh kayaknya editnya pasti susah. Karena ini harus orang-orang yang memang pro di situ. Sekali lagi kan saya tekankan ya, ini kan namanya perusahaan. Jadi mungkin mereka memang sudah menyediakan tim untuk bikin konten. Tapi beberapa waktu lalu saya lihat di beberapa videonya guys, itu ada yang, nah ini salah satunya nih. Imagine creating an engaging video with one click. People absorb 10 times the amount of information. If you could change one thing about your life to be happier, what would it Kurang lebih videonya tuh seperti ini. Pertama ya tulisan-tulisan kayak gini kan ngeditnya gampang ya. Kemudian makin ke sini
ya footage To yang a more meaningful cari di way, internet then juga you're less ada likely to kayak gitu. Footage. Jadi kalau kayak gini kan ngeditnya nggak susah, kita pun bisa. Dan penontonnya juga nggak kalah banyak kok. Ini satu video 27.000 penonton. Kayaknya ya baru-baru inilah diperbaiki lagi sistemnya apa namanya, bikin videonya dibikin animasi kayak gitu. Beberapa waktu lalu ya gini footage gini, dan nggak apa-apa, maksudnya ternyata footage pun masih bisa monet seperti itulah. Dan cara bikinnya pun gampang ya, kayak gini. Kita cari ininya dulu deh, kita coba pakai di Google Scholar aja kali ya, biar datanya tuh lebih valid. Google Scholar ini kita ambil satu aja, mungkin satu judul, 15 ways to think about money. Ways to think about money. Nah, ini tuh di sini lebih valid ya datanya, karena kan ya namanya udah bisa masuk Google Cendekiang, berarti dia lebih udah pernah melewati beberapa kali penelitian lah kayak gitu. Nah, kalian buka aja beberapa ini ya, beberapa halaman yang mungkin menurut kalian itu relate. Kemudian kalian bisa cari di sini. Di sini ini bahasa Inggris, saya nggak pinter-pinter amat bahasa Inggris. Ini kalian copy dulu aja lah. Kalian copy, kemudian kalian bisa translate di DeepL. Nah, ini kenapa sih saya kok pakainya Google Scholar? Kenapa biasanya kan pakainya ChatGPT? Ini hanya alternatif aja sih guys. Kalau kalian mau pakai ChatGPT pun terserah, nggak apa-apa. Cuman kan kalau kalian mau pakai yang Google Scholar itu menurutku lebih bagus, karena kan dia ada latar belakangnya, ada penelitiannya, jadi data tuh lebih valid. Tapi kalau kalian mau pakai ChatGPT pun nggak apa-apa ya, nggak masalah ya. Asal kalian nggak ngarang aja. Oke, ini kebanyakan kita hapus dulu aja. Uang ada di mana dimasak. Nah, ini nanti kalian bisa jadikan, bisa rakop sendiri lah ya. Kalian nanti bisa translate, terus kalian baca, kalian rangkum sendiri, bikin sebuah narasi. Nah, ntar kalau narasinya udah jadi, nah kalian tinggal bikin videonya. Bikin videonya pun gampang ya. Kita coba pakainya Canva. Ini kita udah mulai ini ya guys, cara di videonya kita pakai Canva aja ya. Nah, Canva itu kalau untuk yang nggak premium emang agak susah ya, kita nggak dapat banyak footage yang bisa dipakai. Makanya kalian kalau ada dana lebih, kalian bisa beli premium. Biasanya beli di Shopee tuh murah-murah kok guys, nggak semahal itu. Tapi kalau kalian pengen yang gratis ya kalian bisa pakai CapCut. Nah, kita bikin aja. Tadi kan materinya tentang uang ya, tentang money ya. Kita cari aja money. Kita cari video money ya. Kebanyakan pro. Ya kebanyakan yang dipakai itu pro. Oh, jangan desain. Apa sih elemen? Kita cari yang money. Tuh kan, kalau ini akun saya nggak pro karena biasanya saya pakai CapCut sih. Ini semuanya ya pakai yang sebisanya aja lah ya. Footage-nya. Kemudian terserah kalian mau kasih teks atau enggak. Kayak gitu. Misalnya kalian tambahkan teks di sini, add text box, add heading kali ya. Nah, terus hasilnya ini pakai yang bahasa Inggris, terserah kalian mau pakai bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia tuh sama aja. Mungkin yang beda kan nanti adalah di target marketnya ya. Kalau misal pakai bahasa Inggris berarti target marketnya tuh luar negeri, lebih luas. Kalau Indonesia ya Indonesia aja, dan RPM-nya pun nanti akan berbeda ya. Nah, kalau untuk voice overnya saya sarankan sih mending pakai suara pribadi. Kalau pakai suara pribadi ya terserah kalian mungkin
kurang pede pakai bahasa Inggris ya udah pakai bahasa Indonesia aja. Kalau kalian pede pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris. Kenapa saya sarankan pakai suara kalian? Karena ya biar ada uniknya aja. Bayangin kalau ibarat kata nanti yang nonton video ini tuh ribuan orang ya. Ya alhamdulillah, semoga sampai jutaan lah kalau ada. Amin. Dari 1 juta orang tuh nggak mungkin lah kalau cuman kalian yang pengen mencoba bikin channel seperti ini, yang dimana berarti kebanyakan dari mereka, kebanyakan ya mungkin akan pakai AI juga, dan pasti satu suara AI itu kan bisa untuk umum ya, jadi nggak ada keunikannya gitu. Tapi kalau kalian pakai suara pribadi itu akan ada keunikan, karena siapa orang bisa menirukan suara Anda, suara kalian gitu loh. Nah tapi ya nggak apa-apa, kalau kalian memang pengen kehendaknya pengen saya ya nggak apa-apa lah, terserah. Tapi saya udah sarankan ya kalau resikonya untuk konten berulang tuh bisa lebih tinggi daripada kalau kalian ngomong kayak gitulah, kalian voice over sendiri gitu. Nah ini pakai yang Inggris saja, kita copy taruh di sini. Nah kegedean kan dikecilin aja. Kayak gini. Ini warnanya bisa diganti putih aja kali ya. Ya, gitulah. Terus udah gini aja. Terus nah, voice overnya kalian nanti masukin sendiri ya. Jadi kalian nanti bisa masuk ke desain ke elemen, kemudian tinggal drag aja. Nah, kalau untuk kalian misalnya masih bingung dengan penjelasan saya kali ini, kalian bisa cari aja di internet, di YouTube tuh banyak banget cara edit video dari Canva. Ini aku jelasinnya yang kulitnya aja ya, yang gampang-gampangnya aja. Kalau kalian pengen mungkin semakin mempercantik editan kalian, pengen belajar lebih dalam ya kalian bisa buka tutorial di video Canva yang lain ya. Kayak gini. Udah. Habis itu masukkan voice overnya kalian. Kalau ini kan aku nggak ada voice over ya, aku baca aja kali ya. Kayak money has a ubiquitation. Aduh, itu kan nggak pinter bahasa Inggris aku. Jadi kayak gitu teman-teman. Nah, tapi kalian bisa lihat di sini ya. Kita lihat yang di terlamanya. Terlamanya itu dia 10 tahun yang lalu. Jadi pendapatan 167 juta rupiah per bulannya itu tidak didapat dengan cuma-cuma ya teman-teman, tidak didapat dengan cepat juga, butuh waktu 10 tahun untuk channel ini bisa meraih pendapatan per bulannya sampai 170-an juta. Jadi memang bukan waktu yang singkat, tapi berproses. Nah sama kalian nanti juga akan berproses, nggak akan mungkin sebulan pertama langsung dapat 167 juta per bulan tuh kayaknya nggak mungkin, kecuali kalau kalian emang sudah expert banget, baru itu mungkin bisa lah. Tapi kalau untuk pemula itu hampir mustahil lah. Perlu yang namanya belajar, perlu yang namanya mencoba, perlu yang namanya gagal biar tahu seluk-beluknya itu seperti apa. Nah udah, bukan tugas kita memikirkan hasilnya nanti kayak gimana. Tugas kita sekarang tuh hanya berusaha memberikan yang terbaik yang kita bisa dan konsisten, persisten. Setiap nanti ada kesulitan, ya udah dipelajari, dicari solusinya. Karena dari kesulitan itulah pengetahuan kita akan nambah kayak gitu. Untuk video kali ini itu aja sih. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian semua dan semoga ini bisa menjadi membuka pintu rezeki kalian kalau suatu saat kalian ingin membuka channel YouTube untuk penghasilan tambahan. Nah, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.